21. Partai yang menaungi Kabinet Burhanuddin Harahap adalah Masyumi. Orang mendele, sepak mendele kayaknya nyemprot yang orang minggu langsung dia memblok kok. 30. Nama lain dari Kabinet Juanda adalah Zakon Kabinet. Negara adalah perwakilan dari Partai NU. Nomor 8. Apa tujuan diadakan Munas oleh Kabinet Juanda pada 10 sampai 14 September 1997? Untuk tujuannya yaitu untuk menormalisasikan keadaan yang disebabkan oleh pergolakan daerah. Mana sih sesuai? Nomor 36. Faktor apakah yang menghambat pemikiran ekonomi nasional pada tahun 1950? Sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang sangat lama. Duh. 34. Pada pemilu tahap pertama bertujuan untuk memilih anggota parlemen. Enggak foto ambek Dirjen Radio. Mbak jarene wis bar deh wingi, Mbak. 11. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah melakukan devaluasi mata uang bernilai Rp500 menjadi Rp50. 17. Sistem ekonomi gerakan Bangkit merupakan gagasan dari Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Nomor 28. Siapa yang memberikan mosi tidak percaya pada masa Kabinet Sukiman? Mengapa Kabinet Nasir tidak melibatkan PNI di dalamnya? Karena PNI nggak tahu. Karena PNI apa ya? Nanti orang Apa ya beri? 27. Salah satu program Kabinet Sukiman adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. 9. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijojo dalam politik luar negeri yaitu menyelenggarakan KAA April 1995. Mosi tidak Menyanyi bola apa? tidak percaya dari Sunarjo Yes. disebabkan oleh penandatanganan perjanjian Mutual Security Act atau MSA. Jira lupat menentukan. Nomor 33. Pemilu pertama ada 2 tahap, yaitu terjadi pada tanggal Pemilu pertama ada 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Nomor 7. Apa tugas Kabinet Sukiman yang belum terselesaikan? Menjalankan pemilu untuk memilih parlemen dan konstituante. Iku apa lah, Nor? 29. Rekaman kok. Deklarasi yang dibuat agar kepulauan Mendele, Pak, Indonesia anu. yang semula dipisahkan oleh lautan jadi dapat bersatu. Deklarasi
Juanda. Gaya. Tiga kabinet Milopa dibentuk karena jatuhnya kabinet apa? Kabinet Sukiman. Dengan adanya dekret presiden tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Kamera. 26 nomor 26 pada masa demokrasi liberal di Indonesia telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Nomor 37. Tokoh yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru adalah Sumitro Joyadikusumo. 42. Siapakah Perdana Menteri pada Kabinet pertama Indonesia? Syahrir. Gagasan Sumitro yang dituangkan dalam program Kabinet Nasir dalam wujud perencanaan rencana urgensi perekonomian atau RUP sering disebut dengan plan Sumitro. Kabinet Milopa dibentuk karena jatuhnya kabinet apa? Kabinet Sukiman. Nomor 31. Indonesia menjalankan pemilu pertama pada tahun 1955. Nomor 50. Bagaimana cara Kabinet Milopa dalam memperoleh dukungan mayoritas di parlemen? Memasukkan dua partai besar yaitu PSI dan PSII. Empat tiga. Apakah yang disebut dengan second kabinet? Berharap. Ini adalah gaya 6. Pilek. 18. Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa demokrasi liberal adalah menasionalisasikan desa DJVC menjadi Bank Indonesia pada akhir tahun 1952 dengan tujuan membentuk bank sirkulasi. Sistem pemerintahan apa saja yang terjadi di Indonesia sampai tahun 1950? Sistem presidensial dan sistem parlemen. Gue ya pengen tak soal sangangal udah kotak jawab. Nomor 19. Nasionalisasi di Javanese Bank menjadi Bank Indonesia terjadi pada masa Kabinet Sukiman. Sederhana dan gampang. 16. Dalam sistem ekonomi Alibaba pada masa Kabinet Ali 1, Baba diidentikan dengan pengusaha non pribumi. Apa partai besar pendukung Kabinet Sukiman? Masyumi dan PNI. Apa yang dimaksud dengan gunting Safrudin? Menteri Kebijakan Safrudin memotong 250 rupiah. 250 PSA. Salah.
Dan malah. Semua. Kamu murah karena siapa tuh? Apa program-program yang umumnya dibuat pada masa parlementer, keamanan, kemakmuran, masalah mengenai pilihan berat atau cukup dari parlemen. Nomor 48. Mosi dari siapa yang menyebabkan kondisi kabinet Sukiman terguncang? Mosi dari Sunarjo. Suwar. Ini langsung. Oh, gimana? Ini gimana? Oh, lu Isi apa lah? 40 kebijakan yang dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung adalah raro iso. Gunting Safrudin. 21. Partai yang menaungi kabinet Burhanuddin Harahap adalah Masyumi. Deklarasi yang dibuat agar Kepulauan Indonesia yang semula dipasahkan oleh lautan menjadi darat bersatu, deklarasi Juanda. Mengapa di bawah pimpinan Insinyur Juanda dibentuk Zakon Kabinet? Karena PNI tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak dapat bertahan lama. Nomor 5. Apa tugas pokok formatur kabinet? Apa ya? Untuk membentuk tahu, gak ngerti aku. Lu. Jelas apa lagi? Love you. Platem bro. 23. Perdana Menteri pada masa demokrasi parlementer yang berasal dari luar partai adalah Insinyur Juanda. Maksud dari dibentuknya kabinet Nasir adalah menyusun kabinet dengan melibatkan partai sebanyak mungkin agar tercermin sifat nasionalisme dan mendapat dukungan parlemen yang banyak. Apakah yang disebut dengan Zakon Kabinet? Zakon Kabinet adalah kabinet yang diisi oleh orang ahli, bukan merupakan representatif dari parpol. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu menetapkan pembubaran konstituante, 2. Pembentukan MPRS dan DPAS, 3. Tidak berlakunya kembali UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Nomor 32. Sebutkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa ya? Menetapkan pembubaran konstitusi. Terus apa ya? Soalnya ini pembentukan apa ya soalnya saya kasih apa guys aku Nomor 49. Berapa jumlah parpol yang berpartisipasi dalam pemilu yang pertama? 100 parpol. Adalah perbedaan kepentingan. 47. Hal apakah yang menyebabkan mundurnya kabinet Nasir? Berarti harus Mau berusaha sah? Salah. Tadi.
Mengapa seringkali terjadi pergantian kabinet? Karena teh Yo lho. Mengapa seringkali terjadi pergantian kabinet? Karena anggota kabinet harus diganti. lah Ya setangga kita. Dua nomor 10. 63. Mengapa seringkali terjadi pergantian kabinet? Sering terjadi pergantian kabinet dikarenakan perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang terdapat di kabinet tersebut. Dan kepentingan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pada tahun 1950 sampai 1959 sering terjadi pergantian kabinet. Nomor 6. Apa tugas utama dari kabinet Burhanuddin Harahap? Melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstitusi. Parah nih jadi judulnya. 20 persetujuan FINEK atau finansial ekonomi dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.